Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Malam ini ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Biasa, di dalam perhelatan pemilu memang kan kita aktif untuk menyapa warga masyarakat baik di Kutai Timur maupun di Kalimantan Timur atau Indonesia secara keseluruhan. Di setiap ajang pemilu, baik itu legislatif maupun pilkada bupati, pilpres atau pemilihan gubernur yang selalu diwanti-wanti oleh pemerhati politik maupun politisi itu sendiri adalah money politik. Kemudian pertanyaannya, apakah money politik itu adalah hantu demokrasi? Ataukah memang para politisi dipaksa oleh keadaan atau dipaksa oleh masyarakat untuk membeli kehormatan, untuk membeli kebaikan itu? Dalam hal jual beli, memang ada aturan-aturan yang sepantasnya dilakukan. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Katakanlah seperti suap menyuap. Di dalam agama tentu suap menyuap itu hukumnya haram. Tetapi kita harus selalu menggugah para masyarakat atau pemilih kita agar supaya mereka tidak melulu untuk menjadikan ajang kontestasi politik itu sebagai istilah orang-orang di luar sana balas dendam terhadap politisi. Karena itu hal yang sangat merugikan kita selama 5 tahun di mana para pemimpin-pemimpin yang kita pilih atau wakil-wakil rakyat yang kita pilih selama 5 tahun, mereka tentu akan berpikir untuk kembali ke konstituennya. Karena sebelum melakukan aktivitas politik atau ikut kontestasi politik, sudah banyak uang mereka yang habis diakibatkan oleh money politik. Kemudian apakah karena money politik itu sehingga wakil-wakil rakyat terpilih atau bupati, wakil bupati terpilih, itu juga masih tanda tanya besar. Dalam kenyataannya, kalau toh anggota DPR yang terpilih itu menggunakan money politik, kita melihat bahwa belum ada satupun anggota DPR, khususnya di Kabupaten Kutai Timur yang 40 orang ini, bisa dikategorikan sebagai wakil-wakil rakyat yang menggunakan money politik, karena mereka tentunya tidak. Kita lihat bahwa mereka diproses dalam hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran politik yang mereka lakukan. Nah, untuk membicarakan ini, saya menghadirkan 2 narasumber. Satu akademisi, beliau adalah Dr. Muslimin MSI. Selain akademisi, beliau memang saya melihat sebagai pemerhati demokrasi, pemerhati politik. Juga beliau banyak menulis di laman media sosial, bahkan dulu menjadi langganan tetap Om BP ketika masih memiliki media yang namanya Media Kutim. Hampir dapat dipastikan setiap minggu saya minta sumbangan tulisan beliau terkait politik, terkait pendidikan, dan terkait dengan perilaku korup bagi pejabat-pejabat yang menjalankan amanah rakyat. Kemudian saya juga mengundang salah satu anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Beliau juga seorang kandidat doktor. Saya baru tahu tadi bahwa beliau ternyata sudah menjadi kandidat doktor, yang mana disiplin ilmu yang beliau ambil di situ adalah manajemen pendidikan. Dan tidak salah kalau malam ini saya perkenalkan Dr. Agus Riansyah Ridwan, MS, SIP, MSI. Oke, baik. Saya sapa dulu Dr. Muslimin. Saya tambahkan bahwa Dr. Muslimin ini beliau pernah menjadi komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur periode 2009-2014. Assalamualaikum Dr. Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasrin. Ya. Apa kabar kita? Alhamdulillah sehat walafiat.
Iya, saya melihat ini Cuma semakin kurang kreatif. semakin hari semakin ini membengkak nih. Ya, itu mungkin pengaruh kurang gerak kan. Oh, kurang gerak ya. Tapi lebih menggalakkan dewan kita ya. Kalau Pak Agus itu dari dulu memang begitu, iya kan? Mekar itu ya. Mekar. Iya. Pak Muslimin, saya banyak melihat tulisan-tulisan Bapak di media sosial terkait dengan perilaku money politik di setiap ajang kontestasi politik. Mungkin Pak Doktor bisa memberikan sebuah gambaran apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita terkait dengan setiap kontestasi politik yang dihantui oleh money politik ini. Baik, makasih Pak Asri, Om BP, Pak Agus Randa, Ya, Pak siap. Dewan. Jadi menarik sebetulnya ini. Kita bahas ini tentang money politik. Nah, sebelum ke sana ada hal yang perlu dipahami dulu tentang kondisi perpolitikan atau pemilu saat ini, Ya. yaitu tentang pemilih kita. Ada dua kategori di sana. Ya. Pertama pemilih cerdas, yang kedua pemilih pragmatis. Pemilih cerdas dan pemilih pragmatis. Ya. Ya. Ini yang terjadi saat ini di perpolitikan kita kaitannya dengan pemilu, apakah pemilu legislatif atau pemilih kepala daerah. Nah, celakanya justru pemilih pragmatis ini sangat mendominasi. Jadi embrio permasalahan tentang money politik itu ini berangkat dari sini, pemilih pragmatis. Nah, lalu pertanyaannya, ini bagaimana meminimalisir ini? Nah, ini berat sekali rasanya, ya. Berat sekali. Karena beberapa penelitian itu ya, beberapa artikel yang saya baca itu, kenapa terjadi pemilih pragmatis saat ini? Yaitu banyak faktor. Salah satunya faktor ekonomi, lalu yang kedua faktor ketidaktahuan. Nah, ini katanya dengan kualitas SDM kita. Nah, kualitas SDM ini bukan hanya di level pemilih atau masyarakat, tapi juga di level kompetitor. Di level politisi. Iya, politisi. Iya, iya. Ini juga problem di kita. Iya, iya, iya. Jadi, nah, kedua variabel ini bertemu. Jadi antara yang membutuhkan dengan dibutuhkan, ini kan agak menjadi susah kita mengurainya. Jadi satu sisi ada yang membutuhkan, ya mungkin membutuhkan suara itu ya. Iya, iya. Nah, di satu sisi ada yang pengen sekali. Nah, kedua hal ini yang terjadi di tengah kita. Iya, iya. Nah, makanya pada setiap event pemilu itu, apakah pemilu legislatif atau pemilu pilkada, kedua ini kan muncul terus. Nah, jadi saya ulangi bahwa pemilih pragmatis menjadi embrio dari munculnya money politik itu karena tadi tuh ekonomi, kemudian sumber daya manusia kita, ketidaktahuan tentang politik, lalu yang terakhir adalah menjadi tradisi, Iya, iya, iya. menjadi budaya. Iya. Jadi money politik itu ini sekarang ini seolah-olah menjadi tradisi baru, menjadi budaya baru. Nah, ini kan bahaya sekali. Iya. Nah, bagaimana meminimalisir ini? Nah, ini menjadi pekerjaan kita. Nanti Pak Agus nanti bisa menjelaskan ini. Iya, iya, iya. Apa perannya partai politik, gitu, politisi untuk meminimalisir ini. Kalau kami yang sebagai masyarakat, civil society, Iya. ini melihat ini ancaman yang sangat serius. Kalau ini dibiarkan terus, itu kan nanti dampaknya kan luar biasa. Betul. Bukan hanya kolapsnya demokrasi, tapi juga kualitas dari proses itu, kualitas yang dihasilkan, output dari proses itu. Iya, iya. Nanti anggota DPR yang lahir dari proses itu, nanti kan menjadi tidak berkualitas. Iya, iya, iya. Pemimpin-pemimpin lahir dari proses itu, apakah dia kepala daerah, bupati, gubernur, dan seterusnya, itu menjadi tidak berkualitas. Iya. Karena diawali dengan proses yang tidak berkualitas. Coba kita bayangkan saja, pasti misalnya. Iya. Seorang anggota DPR misalnya dipilih dengan proses yang seperti itu, money politik. Nah, nanti di dalam bayangannya itu kan, bagaimana saya harus mengembali. Ini kan investasi sebelumnya bagi dia mereka ya, bagaimana saya harus mengembalikan modal yang begitu besar itu. Nah, akhirnya nanti karena berpikiran seperti itu, maka nanti proses-proses pekerjaannya dalam aktivitas sebagai anggota DPR misalnya, nah ini kan menjadi masalah. Padahal dalam DPR itu kan ada 3 fungsi utama yang harus mereka tuntaskan. Pertama sebagai
budgetingnya sebagai fungsi budgeting. Bagaimana menyusun anggaran dalam sebuah program. Nah, kalau misalnya kita orang yang mau menyusun anggaran ini tidak memiliki kapasitas keilmuan kualitas yang baik, Ya. kemudian didorong dengan tadi itu proses yang tidak baik itu karena berpikiran bagaimana saya mengembalikan modal, kan bahaya aturan kita, bahaya anggaran kita. Nah, belum lagi masalah legislasinya, aturan-aturannya. Nah, semua rentetan ini kan nanti berdampak luas kepada masyarakat. Nah, kalau ini kita tidak menyadari bagaimana dampak seriusnya ini, Ya. maka kita tidak bisa bayangkan ini 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa nanti nasib bangsa ini ya. Ya. Nah, kalau kita bicara daerah, bagaimana daerah nanti ke depan kita? Kalau pemimpin kita ini dari proses yang tidak berkualitas memimpin daerah ini misalnya. Nah, ini yang kita takutkan seperti itu. Ya. Nah, jadi menurut saya nanti untuk minimalisir itu, maka ada beberapa poin yang harus dilakukan. Pertama adalah memberikan pendidikan politik yang benar. Nah, ini yang politisi banyak yang tidak. Padahal salah satu fungsi partai politik itu kan memberikan pendidikan politik, baik secara internal maupun eksternal. Kalau secara internal mungkin sudah lah, ya kan ada proses kaderisasi, ada penyiapan sumber daya untuk menjadi pemimpin. Nah, secara eksternal, bagaimana kita memberikan pengetahuan, pemahaman yang benar kepada masyarakat untuk memahami tentang politik? Kan ini yang kurang. Sehingga mereka pada saat pemilih ya itu tadi lahirnya pragmatis tadi. Pokoknya kalau udah ada amplopnya ya kita nggak milih. Kan itu yang berkembang sekarang. Sehingga muncullah serangan Fajar atau serangan Duha. Ya, kan itu. Serangan Fajar atau serangan Duha Serangan ya. Duha, itu Ya, kan. luar biasa. Oke, Pak Muslimin. Sebentar kita lanjut lagi. Ya. Saya menyapa dulu anggota DPRD Kabupaten Bukit Tinggur. Beliau ini luar biasa. 2 kali menjadi anggota DPRD dari partai PKS. Dan saya paham betul bagaimana beliau membangun basis di Sangguniang sana. Karena latar belakang beliau sebelum masuk ke DPR itu adalah guru. Tentu luar biasa nih basis beliau ini. Sehingga saya yakin beliau jauh dari praktek-praktek money politik. Bukan karena beliau ada di sini. Karena saya lama memantau beliau, memahami beliau secara baik secara pertemanan, persahabatan, maupun secara orang media memantau para anggota DPR yang ada di Bukit Pelangi itu. Assalamualaikum Dinda Dr. Agus Riansa Ridwan. Kandidat ini. Iya, kandidat doktor ya. Iya. Tapi insya Allah tidak lama lagi jadi dokter. Makanya malam ini saya bersyukur ada 2 doktor di meja podcast Om WP. Iya. Nah, tadi Pak Agus, kita sudah mendengarkan bahwa salah satu persoalan yang menguat itu, mengapa terjadinya money politik itu, karena partai-partai politik lalai di dalam bagaimana turun ke lapangan, membina masyarakat agar supaya sadar terkait dengan tidak baiknya kalau kita menggunakan money politik. Nah, pengalaman Pak Agus selama 2 periode. Oke. Terima kasih Bung WP. Ya. Atau saya panggil sekarang Kanda WP lah. Boleh. Walaupun di dunia nyata saya manggilnya Om WP. Iya. Ya, sehat selalu. Amin. Karena salah satu memang yang poin yang bisa memberikan pendidikan politik adalah podcast di mana memang sekarang itu sudah sangat dibutuhkan dan diperlukan. Dan mudah-mudahan penggiat-penggiat seperti ini juga mendapatkan perhatian yang serius, baik dari korporat maupun dari pemerintah daerah dalam hal ini. Dan selamat bergabung juga. Terima kasih juga telah dihadirkan senior saya, Kanda saya. Beliau juga tentunya seorang pendidik dulunya, pernah di KPU dan lain-lain sebagainya, peneliti, penulis dan sebagainya. Tentu memiliki pengalaman ya, termasuk diantaranya kapasitas di dalam memberikan satu konsep ya atau pandangan terhadap politik dan pendidikan dalam hal ini. Ya, apa yang telah disampaikan Pak Dr. Muslimin, saya mencoba untuk membaginya 2 bagian. Yang pertama terkait soal bagaimana partai politik untuk meminimalisir bahkan
bisa kalau perlu meniadakan daripada yang dikatakan money politik tersebut. Ya, yang kedua tentunya keterlibatan secara sistematis dari government, dari pemerintah dalam membuat satu skema proses pelaksanaan pemilu. Dan yang saya simpan di bagian keduanya itu adalah terkait soal bagaimana peranan kinerja yang bisa dilakukan orang yang terpilih dari hasil sebuah pemilu. Tadi beliau mencoba memaparkan implikasi dari sebuah sistem terhadap aplikasi atau implementasi hasil atau output maupun outcome dari sebuah hasil seperti itu. Ya, yang pertama yang ingin saya katakan bahwa memang secara interpretasi money politik ini bisa dikatakan, ada yang mengatakan bisa memiliki interpretasi yang sangat banyak, bahkan ambigu sekali juga interpretasinya. Ya, susah sekali dimunculkan satu persamaan definisi dari semua kelompok atau golongan, walaupun kita memiliki kesamaan rujukan di dalam memahaminya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai Undang-Undang Pemilu di dalam pasal 523 baik dari ayat 1 sampai ayat 3 di sana tertuang terkait soal sanksi pidana terhadap money politik. Itu sama rujukannya, termasuk diantaranya soal definisi tentang money politik, bagaimana mempengaruhi orang dengan janji, dengan uang, pemberian hadiah dan sebagainya untuk mempengaruhi seorang pemilih memilih dia. Nah, ini kan secara umum kalau diinterpretasi itu susah sekali membuatkan substansi kesimpulan apa sih yang dimaksud itu. Terus kriteria-kriteria bukti dan fakta hukum termasuk yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk dikatakan money politik itu juga rumit sekali saya lihat penyelesaiannya baik di Gakumdu maupun di Bawaslu. Nah, itu yang pertama. Jadi tapi saya berpikir bahwa yang pertama diperlukan itu memang adalah sistem. Nah, sistem ini memang harusnya itu mudah-mudahan ke depan itu dicari satu sistem yang pemilihannya itu lebih simpel. Tidak memiliki rentan yang begitu panjang prosesnya dalam menentukan orang yang dipilih. Dulu itu memang bisa setahun, bahkan lebih setahun orang untuk melakukan kampanye. Sosialisasi. Sosialisasi. Kampanye lah. Kalau sosialisasi itu memang panjang masa kampanye. Yang sekarang itu mungkin masa kampanyenya kurang lebih 2 bulan sampai maksimal 3 bulan. Kalau dulu itu bisa 70 hari. Dulu tuh bisa bertahun-tahun. Saya tidak tahu apa itu salah satu bagian dalam rangka untuk meminimalisasi daripada money politik itu. Atau malah itu bisa menjadi bagian yang semakin memudahkan money politik karena sedikit waktu untuk memberikan sosialisasi politik terhadap caleg-caleg yang maju BCAD maju. Kalau tadi ada perspektif bahwa partai politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik, saya rasa itu amanat undang-undang, amanat konstitusi bahkan, yang memang harus dilakukan oleh partai politik terhadap kaderisasinya, termasuk juga pendidikan secara eksternal sebagaimana yang disampaikan Pak Dr. Muslimin tadi. Tetapi kalau kita mau lebih detailkan, harusnya itu memang udah clear di dalam pengkaderisasian. Seandainya semua partai politik ini dipantau sisi kaderisasi, sisi pengkaderannya dalam bagian daripada keberadaan mereka menjadi partai politik. Saya kepinginnya kita itu partai politik itu tidak sekadar memenuhi syarat unsur-unsur administrasi, memenuhi kuota dari semua provinsi terpenuhi kabupaten kota, tetapi ada satu syarat bahwa semua partai politik itu memiliki pengkaderan yang bisa terkontrol oleh sistem atau negara. Nah, sehingga kalau ada assessment, ada yang pointer-pointer yang diberikan ke partai politik bahwa salah satu pengkaderan dan poin-poin kaderisasi yang bisa diberikan terhadap kader, misalnya terhadap misalnya konstitusi, Pancasila dan undang-undang itu. Termasuk diantaranya soal integritas, soal misalnya kapasitas dan kapabilitas terkait soal pemerintahan dan politik. Seandainya itu misalnya kalau bisa etika dan sebagainya, etika politik dan sebagainya,
kalau poin-poin itu menjadi bagian yang dievaluasi menjadi syarat di dalam menjadi partai politik, maka itu juga bisa menjadi bagian partai politik itu untuk dibubarkan harusnya. Sehingga ada pertanggungjawaban moral, tidak hanya sekedar setiap mau mendekati pemilu begitu cepat berdiri partai-partai politik yang bisa dikatakan itu juga bisa jadi kelompok-kelompok politik yang ada di partai sebelumnya yang sebenarnya membangun basic persyaratan administratif. Jadi yang ingin disampaikan oleh Dr. Agus Friansyah ini adalah ya partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik itu harus disanksi secara hukum. Itulah saya katakan tadi, harusnya itu di dalam persyaratannya membentuk partai politik itu juga menjadi poin yang syarat yang termuat di dalamnya, bahwa dia harus memberikan pendidikan politik, termasuk di dalamnya adalah harus melakukan pengkaderan yang bisa dikontrol, diawasi, dan dievaluasi. Ya kan? Seperti itu. Sebagai bagian organisasi partai politik yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik dan membuat kaderisasi yang berkebangsaan, yang beretika dan berintegritas konstitusi dan Pancasila kita, itu harusnya bisa menjadi poin yang betul-betul dicermati. Itu kan tadi untuk bagaimana agar supaya apa yang disampaikan Dr. Muslimin tadi, Meminimalisir itu. pertama untuk bagaimana partai politik itu tidak sekedar tanggung jawab moral, tidak sekedar tanggung jawab etika, tapi menjadi tanggung jawab konstitusi. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Nah, sehingga itu bisa menjadi syarat untuk dibubarkan dan menjadi syarat tidak mudah terbentuknya partai politik. Dengan mudah partai politik berdiri. Nah, dan konsep ini saya pikir ini juga bisa menjadi pintu masuk agar partai politik tidak banyak. Ya, itulah karena sebagaimana saya katakan bahwa kaderisasi itu penting dalam sebuah partai politik. Dan itu harusnya menjadi syarat utama. Karena kalau partai politik tidak melakukan kaderisasi, perlu diketahui bahwa salah satu poin integritas ideologis yang diajarkan partai politik itu harusnya kita sudah bisa membaca secara nasional bahkan secara global ideologi yang bergerak dalam membentuk politik atau geopolitik di dunia ini kan udah bisa terbaca tuh sebenarnya sudah bisa dibaca juga bahwa kekuatan politik yang bisa muncul tuh bisa disatukan dalam ideologi yang sama. Itu juga dalam rangka untuk menciutkan partai politik sekaligus dalam rangka untuk betul-betul menseleksi kader-kader bangsa ini yang ada di dalam partai politik untuk masuk menjadi BCAD. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah terkait soal money politik. Nah, money politik ini sebenarnya kalau itu sudah berangkat dari sistemnya yang dibentuk, kalau berbicara hanya disiapkan salah satu pasal atau ayat di dalam undang-undang untuk menindak pidana dengan begitu rumit pembuktiannya dalam sebuah proses, saya rasa ini juga hanya menjadi sebuah bisa dikatakan semacam lip service belaka yang gitu loh, yang susah untuk diberikan sanksi yang betul-betul maksimal. Karena kan kalau kita mau bagi 3 tahapan itu kan sebuah prosesnya minimal kan kalau kita mau bagi 3 tahapan itu tahapan pertama adalah pada saat kampanye. Itu money politik diusahakan sudah diawasin, sudah dinilai. Bayangkan pada saat masa kampanye itu otomatis sudah ada yang bagi kaos-kaos itu, apakah itu ada yang mengatakan masuk apakah itu kategori money kalau politik? berdasarkan interpretasi yang pernah kita baca kategori apabila melebihi harga yang sudah ditetapkan misalnya. Termasuk misalnya gelas dan sebagainya. Itu masa kampanye. Masa tenang juga sebagaimana dikatakan Dr. Muslimin tadi, itu ada yang mulai sudah menggerakkan serangan fajar, serangan duha, termasuk pada saat bahkan hari di saat pemungutan suara. Nah, ini juga belum kita bisa temukan satu variabel yang bisa digunakan di dalam untuk melakukan semacam safety atau semacam kontrol agar supaya ini tidak terjadi. Rumit sekali. Dan saya pikir juga tindak pidana politik uang yang diatur dalam pasal 523 ini menjadi titik celah juga sebenarnya. Ya, itulah yang menjadi poinnya. Sebenarnya kita regulasi itu kan sebagai bagian untuk bagaimana untuk mengatur kita. Tapi sebelum ada regulasi yang secara tertulis atau konstitusi mengatur, sebenarnya manusia itu kan sudah punya aturannya sendiri. Walaupun itu susah untuk mengukurnya kalau dikembalikan ke manusia. Makanya perlulah kesinambungan antara pengkaderan tadi itu yang betul-betul yang diakui oleh konstitusi kita, itu ideologi Pancasila kita, yang betul-betul itu
partai itu memiliki orientasi yang sama untuk mengkader orang sampai ke titik sana. Salah satu poinnya adalah memiliki integritas untuk tidak melakukan menjawab keinginan publik untuk money politik tadi. Saya sepakat bahwa itu adalah simbiosis mutualisme, Ya. bahwa itu susah sekali untuk mendeteksinya. Jadi salah satu poinnya itu. Nah, kalau terkait apa yang sudah saya lakukan selama 2 periode, itu tidak bisa dipungkiri Om WP bahwa dana di dalam sebuah proses itu apa saja ada, tetapi tentu kita harus buat klasifikasi dan itu KPU termasuk juga penyelenggara pemilu itu sudah membuat regulasi terkait kebutuhan-kebutuhan anggaran apa yang harus dilaporkan, yang bisa digunakan implementasi dalam sebuah proses. Harusnya kalau sudah clear itu, di luar daripada itu sudah bisa diidentifikasi apakah merupakan bagian daripada pelanggaran, harusnya seperti itu. Nah, alhamdulillah memang saya yakin kalau itu kuat secara pengkaderan, kuat secara membangun pendidikan politik, dan kuat membangun basic dan pemahaman kepada masyarakat, itu insya Allah kita akan tidak terlalu tergoda terhadap perbuatan-perbuatan money politik. Ada satu poin yang saya sepakat tadi bahwa para politisi itu susah sekali terhindar dari keinginan karena situasi, bahkan beliau mengatakan itu sudah menjadi budaya, menjadi terlalu kalau kita katakan istiadat ya bahkan ya. Itu luar biasa sekali sudah kalau sampai demikian, walaupun saya belum dalam sampai perspektif itu. Nah, yang kedua yang ingin saya jelaskan, bagian kedua adalah alhamdulillahnya kalau kekhawatiran terkait soal sistem ya, bagaimana seorang yang sudah masuk di dalam menjadi anggota DPRD di dalam korelasi antara kinerja dengan proses. Memang kalau secara konsep teori harusnya itu linear, bahwa kalau prosesnya tidak bagus itu otomatis outcome-nya itu tidak bagus. Tapi itu sebenarnya alhamdulillahnya pemerintah bahkan sudah mampu melakukan minimalisir dengan melakukan misalnya BIMTEK, partai politik juga melakukan pendidikan tentang tupoksi kedewanan. Yang tidak kalah penting adalah sistem penganggaran kita sekarang betul-betul dibuat dalam sistem elektronik, misalnya menggunakan SIPD yang betul-betul semua proses itu harus melalui sistem itu. Walaupun kita katakan tidak ada celah di dunia ini tidak untuk berbuat, artinya bagi yang mau melakukan kesalahan Pasti ada celahnya. walaupun itu sebenarnya menurut saya sudah agak minimalisir, agak minimalisir. Nah, itu oleh karena itu tidak, sekarang itu sudah tidak terkorelasi. Tetapi saya sepakat bahwa anggota DPRD itu kan memiliki 3 fungsi. Tidak hanya sekedar fungsi budgeting SIPD tadi itu. Kalau berbicara SIPD kan itu dalam perspektif fungsi budgeting doang. Sedangkan ada fungsi controlling dan ada fungsi legislasi atau pembuat peraturan daerah kalau di DPRD. Itu kan membutuhkan bisa kualitas termasuk kapabilitas akademisi yang bagus. Bayangkan kalau kita membahas mengkoreksi pasal-pasal yang diajukan, baik secara struktur perundang-undangan regulasi, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45, kaitannya dengan undang-undang di atasnya, itu kalau kita tidak memiliki kapasitas atau kapabilitas memahaminya, maka tidak menutup kemungkinan apa yang dikhawatirkan oleh Pak Dr. Muslimin bahwa ya sudah kita setuju ada draft yang ada tanpa melakukan koreksi, tanpa melakukan kajian akademisi. Oh, kajian akademisinya ada, tapi diserahkan kepada akademisi di kampus tanpa kita bisa melakukan koreksi akademisi sendiri. Atau dikerjakan oleh staf ahli. Atau dikerjakan, bagus juga kalau dikerjakan staf ahli. Ya, ini ada satu poin bahwa poin misalnya legislasi atau poin pembentuk undang-undang memang akan keteteran. Di antaranya juga tentunya controlling. Pengawasan itu kan, misalnya pengawasan terhadap perencanaan pembangunan, pengawasan terhadap misalnya pelaksanaan pembangunan. Semua rujukannya tentu ada berlaku misalnya bagaimana KPK dalam menjalankan fungsi hukumnya, bagaimana BPK, bagaimana itu juga kan harus yang dipahami sehingga termasuk sehingga proses pengawasan yang dilakukan DPRD itu berbanding lurus dengan apa yang dilakukan pengawasan-pengawasan lainnya. Nah, inilah mungkin memang saya sepakat bahwa memang prasyarat untuk menjadi anggota DPRD itu memang sudah harus di-upgrade. Di-upgrade secara pendidikan, ya stratanya juga sudah harus diperbaiki sistemnya sehingga betul-betul peluang-peluang yang kita khawatirkan tadi itu
mampu kita minimalisir. Oke. Mungkin itu dulu lah. Oke, baik. Dr. Agus, saya ke Dr. Muslimin. Tadi dinyatakan bahwa pasal terkait dengan tindak pidana politik uang ini, bahwa nanti dikatakan mereka dituduh melakukan politik uang ketika itu dilaksanakan pada saat kampanye, kemudian pada masa tenang, kemudian pada masa pemungutan suara. Ini pasal ini sebenarnya kalau kita lihat ini banyak celahnya. Lalu bagaimana mereka kalau sebelum kegiatan-kegiatan yang dimaksud di pasal-pasal ini mereka laksanakan? Katakanlah 6 bulan sebelumnya sudah bagi-bagi kompor gas, bagi-bagi tandon, dan itu terjadi di daerah kita di 2019 sehingga memeledak suara salah satu partai politik. Pandangan Dr. Muslimin. Ya, jadi memang agak sedikit itu ya, karena aturan di Undang-Undang Nomor 7 itu ya tentang pemilu itu kan bisa dinilai melanggar atau tidak ketika sudah masuk tahapan. Nah, itu dia. Nah, kan ini problem serius. Nah, sementara sebelum tahapan itu, ini kan para kompetitor ini baik secara perorangan, secara kelembagaan partai politik, ini kan sudah mulai bergerilya itu ya. Dan sekarang sudah mulai bergerilya. Nah, pertanyaannya apakah ini pelanggaran politik? Ya. Karena ini kan banyak macam di bawah itu. Iya. Kalau saya melihatnya itu, ini kan ini bukan kampanye. Jadi dikatakan kampanye itu ketika dia berada dalam proses sesuai dengan aturan tadi. Iya. Nah, kalau di luar itu bukan kampanye, tapi safari politik. Tepatnya safari politik. Nah, safari politik inilah yang digunakan sebagai celah untuk melakukan money Nah, politik. itu salah satu kelemahan tadi. Iya. Makanya saya Pak Om BP itu lebih cenderung melihat begini, lebih cenderung, kalau itu kan aturan teknis ya. Iya. Saya lebih cenderung melihat bagaimana kita membentuk karakter pemilih dan karakter si partai politiknya, calegnya. Itu dulu poinnya sebetulnya. Ya. Nah, kalau tadi itu aturan itu kan nanti kan sanksinya itu ya setelah proses itu. Ya. Nah, problem kita saat ini adalah membentuk karakternya itu. Kenapa? Karena tadi di awal sampaikan bahwa pemilih kita itu kan lebih dominan pada pemilih pragmatis. Bukan pemilih cerdas. Iya. Nah, karena kita lebih dominan kepada pemilih pragmatis, maka kecurangan dalam bentuk tadi money politik itu paralel itu tidak bisa dihindari. Ya. Karena semua kompetitor itu kan mau menang, tidak ada yang mau menang gitu kan. Apalagi kaitannya dengan pilkada. Pak Om ngomong itu. Ya. Nah itu masalahnya di situ. Ya. Jadi kalau ini tidak dibangun dengan kesadaran, ya. Bukan kesadaran, memang harus dikasih pemahaman itu ya, bahwa pemilih itu harus cerdas. Kenapa harus cerdas? Karena konsekuensinya ketika kita tidak cerdas, maka nanti orang yang kita pilih ini, apakah di legislatif atau di eksekutif, itu nanti kan berbanding lurus dengan proses itu. Iya, betul. Itu pasti berbanding lurus. Hanya Pak Habis tidak mau ngomong itu, tidak enak kan, tidak etis. Pak Dokter yang ngomong begitu. Dan sesuai dengan amatan saya, apa yang terjadi seperti itu. Saya melihatnya dari perspektif teori itu ya. Iya. Kita tidak menjusti atau menstigma orang per orang, tapi ini konsepnya teori. Iya, betul. Karena di banyak fakta seperti itu. Betul. Kalau kita bicara fakta itu ya, permasalahan hukum. Iya. Itu kan data yang terakhir itu kan yang bermasalah dengan umum kepala daerah itu kan lebih ratusan itu. Iya, betul. Kalau anggota DPR nggak usah dihitung ribuan itu. Iya. Nah, penelitian terbaru KPK itu ini baru-baru nih 2003 Januari itu salah satu temuannya 95,5% pemilu atau pilkada itu dikatakan berhasil itu karena kekuatan uang. Betul. Nah, kekuatan uang itu kan bisa dimaknai apakah politik. Iya. Termasuk dari partai. Masuk. Iya. Makanya dalam bahasanya mereka itu dia money politik masuk dalam kategori mother corruption. Jadi induknya, mamaknya korupsi. Kasihan mak-mak juga ya ikutnya. Jadi itu masalahnya di situ. Kalau sistem yang tidak sehat begini dilanjutkan terus, saya secara pribadi itu ya bukan kita ini ya. Nanti orang-orang yang kita pilih apakah di legislatif, eksekutif, kalau dia tidak, jadi konsepnya itu bukan dalam konsep kapasitas secara
keilmuan, bukan hanya itu Iya, saja. bukan Tapi- secara ansik keilmuan, betul. Iya, tapi juga kapasitas integritas. Iya. Iya. Karena prasyaratnya sebetulnya ada dua, Pak Asri. Kapasitas integritas, kemudian kapasitas keilmuan. Yang Ini dua persyaratan yang sekarang itu yang mengganggu itu integritasnya bagus, Tapi- kapasitasnya bagus, identitasnya juga bagus. Itu yang mengganggu demokrasi kita. Tapi begini, saya tidak potong tadi. Oh, Yang menarik dari Dr. Agus itu yang disampaikan tadi bahwa seharusnya memang bangsa ini sudah Ya. melakukan monitoring terhadap partai-partai politik. ya. Bagaimana mereka Organisasi. melakukan kaderisasi Ya. sampai tingkat kecamatan dan desa, bahkan sampai RT. Ya. Dan kalau itu melanggar bisa didiskualifikasi sebagai partai politik yang mengikuti kontestasi politik. Ya. Apakah Dr. Ruslim setuju dengan konsep itu? Saya tidak terlalu setuju, tapi tidak terlalu pas ya. Ya. Karena Boleh berbeda. ya, Tidak karena apa-apa. itu kan normatif ya. Ya. Jadi kalau kita bicara sanksi itu ya, itu kan sanksi itu. Mhm. Nah, sebetulnya kalau kita mau membangun itu menjadi lebih baik, itu aja aturan normatifnya itu, sanksi pidananya itu harus jadi lebih keras lagi. Mhm. Kemudian masa berlakunya itu jangan hanya pada tahap di tahapan saja. Mhm. 11 hari atau 7 hari. Kan undang-undang pemilu itu kan Mhm. ada bahkan mungkin saya nggak tahu sekarang apa, masih ada kadaluarsanya itu kan. Nah itu yang celaka itu kan ada masa kadaluarsa. Kalau misalnya sudah lewat dari sekian hari nggak bisa diproses. Tapi nggak tahu sekarang ya. Kalau zaman saya dulu di KPU ada begitu. Ya, Nah, bukan hanya begitu, Pak Dokter. Yang saya melihat bahwa yang selalu dijadikan pesakitan itu adalah operator lapangan. ya. Tidak pernah sampai kepada aktor Nah intelektual ini menarik politik Pak itu. Asri. Jadi proses money politik, kemudian sanksi pidananya yang masuk ke ranah hukum itu, memang agak rumit tadi Pak Agus tadi. Pembuktian. Pembuktiannya rumit. Karena begini Pak. Hmm. Kan ini ada rantai sebetulnya itu kalau Iya, kita iya. menggambarkan itu. Iya. Si A, si B, si C, si D. Mhm. Si A ini adalah kompetitornya. Mhm. Katakanlah calonnya aja ya. Ya. Apakah calon bupati, gubernur, atau calon legislatif. Ya. Kemudian si B ini timnya. Ya. Tim yang dekat dengan si A tadi. Mhm. Kemudian si B ini ada lagi timnya. Mhm. Yang dekat dengan si B tadi. Iya. Kemudian si C tadi ada lagi timnya. Mhm. Nah si D. Nah si D nanti ketemu langsung dengan masyarakat. Mhm. Ketika ada permasalahan hukum, katakanlah ini ditangkap nih. Ya. Ditangkap si D karena membagi duit misalnya ke masyarakat nih. Mhm. Nah biasanya D nanti kan akan ngomong, loh saya kan disuruh si C. Mhm. Nah si C ngomong, saya disuruh si B. Mhm. Nah begitu si B mau ngomong, nanti kan si A ini bisa, loh saya Anda siapa? Saya tidak kenal. Ya. Nah kan putus di situ. Atau jangan sampai Anda dari pihak lain menggembosi saya. Ya bisa jadi. Nah ini rumitnya. Itulah. Jadi spekulasi seperti itu, Mhm. itu salah satu kelemahan kita di Iya, di iya, hukum iya. itu sebetulnya. Nah, makanya kalau pembuktian tadi itu satu ya prosesnya. Iya. Kemudian kedua sanksi pidananya juga sangat ringan sekali. Iya. Jadi sanksinya itu tidak memberi efek jerah kepada si Pelaku. tadi. Iya. Jadi makanya kalau setiap tahun setiap pemilu itu selalu ada muncul pidana di penjara, kemudian ditangkap di penjara, Mhm. itu kan tidak memberikan efek kepada yang lain untuk tidak berbuat. Betul. Nah, dan kan, loh paling berapa bulan sih di penjara? Ya, padahal kan aturannya juga sudah jelas disebutkan Iya. penerima dan pemberi itu Bukan semua. kena semua. Kalau bicara hukum itu, pasti kan ada Iya. dua ya. Mhm. Hukum positif, hukum negara. Betul. Sudah pasti kan pidana. Mhm. Kemudian tadi disampaikan di awal tadi hukum agama tuh. Ya. Kalau itu kan menyogok dengan disuruh kan jelas itu Iya. hukumannya itu. Kalau Tapi suap- kan orang nggak lihat lagi di situ. Iya, kalau namanya suap itu pasti haram. Iya. Itu Pak Ustaz Agus tidak bisa Tidak, menerangkan itu. tidak melihat lagi itu masalahnya di Ah, situ. Kenapa tidak melihat lagi? Karena tadi itu. Ya. Karena pemilih tidak cerdas tadi. Mhm. Dia sudah masuk dalam lingkup pragmatis tadi. Bukankah konsep yang disampaikan oleh Dr. Agus tadi itu bahwa untuk mencerdaskan pemilih itu memang partai politik harus melakukan kaderisasi sampai ke tingkat bawah. Iya, itu kan memang konstitusi. Mhm. Jadi di dalam undang partai politik kan memang tugasnya satu fungsi partai politik itu kan melakukan Mhm. pendidikan politik. Iya, Pendidikan politik secara internal itu namanya kaderisasi. iya. Nah, secara eksternal yaitu pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, ini yang kurang ini ya. Nah, salah satu indikator kurangnya itu maraknya tadi money politik. Itu satu. Kedua, salah satu kurangnya juga itu partai-partai politik saling culik caleg. Nah, Bukankah itu juga bagian daripada persoalan yang kita hadapi di demokrasi bahkan ini? dalam caleg sendiri itu banyak kanibal itu. Tapi salah kalau di PKS kita aman lah. Nah, Saling support. oke, baik, saya ke Pak Dr. Agus. Mungkin saya bisa tanggapi Iya. dulu kan.
karena ada beberapa poin Ya, pertanyaan ya, tadi ya, yang ya. juga ditanyakan Ya. kepada Pak Dr. Muslimin, yang menurut saya juga berkepentingan untuk memberikan jawaban. Ya. Ya itulah realitas hukum kita, dan saya rasa itulah yang berlaku, bahwa bicara tentang pelanggaran itu kan bicara tentang siapa yang berbuat di dalam sebuah proses pelanggaran, Ya. satu peristiwa. Ya memang ada orientasi untuk mengejar keterlibatan orang lain yang tidak tertangkap tangan Iya, atau iya, iya. terjadi di lapangan. Walaupun ada bersentuhan langsung. Itu kan dikenal dengan nama mens rea, Oh. seperti itu. Tetap mereka akan melakukan korelasi antara peristiwa yang terjadi dengan kaitannya orang lain. Tetapi memang itu pasti terputus. Nah itulah saya katakan tadi, apakah di dalam terkait pidana yang di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 ini itu termuat, pasti isinya itu adalah barang siapa yang melakukan. Jadi kalau melakukan itu adalah bukan caleg, Bukan, iya, iya, iya. caleg, Ya. terus bagaimana caranya caleg bisa diberi sanksi? Iya, 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 iya. Apalagi kan kalau dikatakan kalau relawan itu yang melakukan pembagian dengan cara itu adalah sebuah honor. Nah ini debatable lagi, masa bisa dikategorikan bahwa itu hanya strategi atau cara? Terus apakah cara seperti ini juga tidak diperbolehkan dalam sebuah proses? Iya, iya, iya. Nah itu kan harusnya clear semua. Tadi saya mau pertanyakan soal relawan itu. Ya karena kalau tidak clear itu, akhirnya kita itu menjadi just interpretasi terhadap sesuatu persoalan. Nah itu harus clear dulu secara regulasinya seperti apa. Iya, iya. Karena saya yakin kalau misalnya seorang calon menggunakan tim sukses atau menggunakan relawan, itu tidak bisa dipungkiri, dan itu juga aturan memperbolehkannya adanya biaya-biaya yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, misalnya biaya saksi, biaya operasional. Nah, kalau itu termuat dalam sistem perjanjian yang tertulis, atau misalnya kwitansi tertulis bahwa ini adalah gaji kalian dalam proses melakukan pengawasan, rekrutmen pemilih, dan sebagainya. Nah, itulah saya katakan, itu pasti diperbolehkan, dan pasti itu tidak kategori money politik. Dan itu masuk ongkos politik. Dan ya itu bagian daripada proses politik. Iya, Nah, iya, kalau iya. memang itu dikatakan sebagai bagian money politik, maka bisa dikatakan pemilihan tanpa proses saja. Ya. Langsung tunjuk aja siapa. Betul, Karena betul. kalau ada mobilisasi, ada pergerakan, rekrutmen pemilih atau orang, termasuk relawan atau tim sukses, apalagi mengajak orang memilih, itu tidak bisa dipungkiri akan ada janji di situ. Ya. Apakah semua janji bahwa kalau saya misalnya terjadi nanti akan saya bangunkan ini, itu pernah loh dikasuskan. Tapi itu kan bukan Pernah dikasuskan Om Wefe, Iya. bahwa itu sudah dikategorikan money politik karena demi untuk supaya duduk, dia sudah menjanjikan sesuatu yang belum tentu dia mampu lakukan. Wah. Begitu multi interpretasinya dan tidak adanya yang clear terhadap interpretasi sebuah yang dinamakan money politik. Iya, iya, iya. Inilah yang saya katakan, itu dibangun ambiguitas interpretasi yang luar biasa sehingga hanya menjadi sebuah debatable di kalangan orang. Seperti itu yang saya maksud. Kita ambillah contoh, saya misalnya punya relawan. Relawan ini tidak ada loh orang meninggalkan rumahnya tidak bekerja 1, 2, 3 hari terus saya tidak berikan misalnya kesejahteraan. Nah, itu ongkos politik, bukan money politik. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang menuduhnya itu sebagai money politik. Karena kata bahasa tadi mempengaruhi orang dengan janji, Iya. dengan uang, kan ada orang yang saklek. Ya. Interpretasinya seperti itu. Padahal setiap kontekstual atau setiap redaksi atau naratif dalam sebuah hukum itu pasti punya penjelasan, Iya, ya, pasti punya turunan. Harus jelaskan. Tidak itu. bisa dijustifikasi dalam sebuah letterlek seperti itu. Nah, inilah yang memang harusnya disamakan perspektifnya dulu, Iya, sehingga kenapa banyak orang mempersepsikan bahwa ini sudah masuk kategori money politik kok belum diproses secara, sebenarnya dari proses tapi tidak memenuhi unsur. Giliran tidak memenuhi unsur dikatakan lagi wah dibiarkan. Jadi Iya. ini semua harus clear. Makanya saya sepakat kalau bicara proses pidana terhadap pileg dalam soal bagaimana menggunakan janji, menggunakan uang, itu memang sulit sekali untuk membuat justifikasi hukum pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu saya katakan lebih bagus kalau dari posisi awalnya yang sebenarnya kita benahi, dari proses rekrutmennya, dari proses bagaimana orang-orang yang maju menjadi caleg ini orang yang sudah terverifikasi secara partai, kalau perlu terverifikasi secara akademisi. Makanya saya dalam podcast sebelumnya pernah diskusi dengan Om Wepe menyampaikan
mungkin perlu pelibatan akademisi Ya. di dalam memberikan Merekrutmen. semacam tes tertulis Ya. atau semacam fit of proper test sebelum ini dikembalikan nama-nama kepada partai politik bahwa Ini inilah layak. yang lulus untuk layak dijadikan sebagai caleg. Kalau dari proses itu diberikan, karena yang proses di bawahnya tadi ini terlalu panjang untuk didiskusikan apakah ini money politik atau tidak. Ya. Itu contoh yang kita temukan. Contoh, ini relawan, saya gaji sekian. Relawan ini menggaji lagi untuk mengajak orang. Berarti kan apakah ini money politik? Ada yang mengatakan money politik. Bahkan kita pernah tonton dulu sebuah kejadian. Dia berjanji, seorang bupati, calon bupati misalnya dalam visi misinya, dia berjanji akan ini. Itu bisa diadukan bahwa dia memberikan janji untuk mempengaruhi orang memilih dia. Bahkan sudah dikategorikan Money politik. money politik, butuh biaya dalam pelaksanaan, apa dan sebagainya. Sedangkan di dalam 523 Undang-Undang 7 2017 kan dikatakan mulai dari proses awal gitu, Ya. sampai masa kampanye juga, sampai masa pencoblosan. Itu kategori yang masuk, yang bisa dikategori pengawasan apakah masuk money politik atau tidak. Ya. Di luar daripada itu, apa yang dikatakan Pak Dr. Muslimin, itu adalah sosialisasi politik. Ya. Nah, sekarang aja perdebatan yang tidak pernah berhenti adalah soal baleho. Ini kan belum masuk masa kampanye nih. Ya. Tapi sudah ada juga yang mengatakan bahwa itu sudah pelanggaran karena katanya sudah kampanye duluan. Ya. Padahal itu baru sosialisasi. Ya. Kata BCAD aja ditulis oleh seorang yang masang baleho dipersoalkan, padahal ini baru bakal. Sekarang pertanyaannya, penyelenggara pemilu ini sudah mengatur bakal atau dia mengatur calon? Betul. Nah ini perdebatan Iya, kan? iya, iya. Diturunkan, Bawaslu memberikan perintah Iya, iya. untuk itu dicoret, Iya. ditutup dan sebagainya. Ini contoh-contoh Ya, bahwa bahkan ada yang menuding podcast Om WP ini podcast politik yang mendahului kampanye politik. nah inilah yang saya katakan, ini harus diperjelas yang mana sih kampanye, apakah pada masa itu, di luar masa itu tidak bisa dikategorikan kampanye. Iya. Bisa saja itu sosialisasi politik. Yang tetap harus vakumnya adalah bahwa tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, di tempat-tempat pendidikan, tapi kalau berbicara misalnya sudah mengganggu ketertiban lingkungan, harusnya itu masuk di ketertiban pemerintahan, Iya, tidak iya, masuk area penyelenggara. Itu perspektif kita, tapi kan Iya. bisa saja berbeda lagi interpretasinya penyelenggara. Betul, seperti itu. betul. Nah, tadi ada lagi sebuah gagasan yang muncul tuh terkait dengan keterlibatan. Ini tawaran atau gagasan yang disampaikan Dr. Agus Riansyah Ridwan bahwa ya kalau kita mau mengeliminir persoalan-persoalan money politik yang menjadi anti demokrasi, itu ada salah satu bagaimana melibatkan para akademisi sebagai orang yang didudukkan di situ untuk menjalankan tes terkait dengan caleg-caleg yang akan maju. Tetapi kan persoalan yang kita hadapi di demokrasi kita, bahwa demokrasi ini sangat gampang di perspektif orang-orang yang punya ambisi di pilkada. Gimana tuh, Dokter? Jadi ada dua hal yang bisa kita tarik gitu ya. Ya. Melihatnya. Pertama secara administrasi ya. Nah, secara administrasi persyaratan itu sebetulnya sudah tidak bayangkan itu menjadi anggota DPR, kabupaten, provinsi sampai pusat, kemudian menjadi bupati, gubernur. Itu kan salah satu persyaratannya kan pendidikannya minimal SMA. Ya, Nah, dari persyaratan misalnya saja ini kan sudah memenuhi. secara sudah harus digugat sebetulnya. Iya. Upgrade ya. Masa sih calon ini yang mewakili kita anggota DPR, calon bupati, calon kepala daerah, kok tamatan SMA? Ya. Bukan merendahkan ya. Kalau tamatan SMA tidak masalah sebenarnya. Yang mempersoalkan tamatan SMA tidak pernah bergaul di mana-mana karena banyak uangnya direkrut jadi caleg dan jadi ibu rumah tangga. Betul, Pak Sri. Jadi ini kan persyaratan administrasi. Kita tidak mempermasalahkan ijazahnya, tapi level pendidikan ini kan, Upgrade ya maksudnya. level pendidikan ini jika ditarik dengan tupoksi mereka, misalnya DPR tadi, Beban tugas. beban tugasnya, misalnya tadi sebagai legislasi, Ya. budgeting, kemudian pengawasan. Ini kalau level SMA kira-kira mampu nggak secara akademis menopang tiga fungsi yang sungguh berat ini? Iya. Kan di situ masalahnya. Nah, sudah SMA paket lagi, Iya. paket AB. Iya. Nah, kalau seperti ini modelnya, Iya. lalu kita mau suruh mewakili dia untuk membuat peraturan, Ya, undang-undang membuat regulasi, ya. Lalu bagaimana ini ya? Ini secara administrasi. Iya. Nah, secara teknis tadi itu yang kita bicarakan tadi.
Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita mau betul-betul berkualitas, ini administrasi dan teknisnya harus diperbaiki. Iya. Nah, prasyaratnya itu sebetulnya ada dua tadi itu. Pertama, kualitas integritasnya, kemudian kualitas Ilmu. akademiknya tadi, Iya. keilmuannya tadi. Nah, kalau ini tidak terpenuhi dua syarat ini, nggak ada cerita itu kualitas pemimpin kita akan terpenuhi. Oke, banyak orang pintar, tapi kan dia tidak bagus integritasnya. Perampok misalnya kan, Iya. koruptor misalnya, kan bermasalah. Tapi kalau dia berintegritas misalnya, kemudian akademisnya agak kurang, kan kita bisa merekrut orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang memiliki kompetensi. Jadi tertutup. Nah, makanya itu persyaratan mutlaknya sebetulnya itu adalah integritas tadi. Karena ini yang susah. Orang jujur itu kan susah, Pak. Susah sekali. Iya. Tapi orang pintar itu banyak. Iya. Nah, kalau misalnya kita kurang pintar, tapi tadi itu integritas betul terpenuhi, ini kan bisa ditutup dengan orang-orang sekitar Saya kita. ada enggak konsep itu yang bisa digambaran Pak Dokter misalnya paparkan yang bisa menjadi variabel atau semacam indikator yang di asesmen, ada alat asesmennya mengukur soal integriti itu. Iya. Nah itu kalau bisa mungkin gambarannya seperti apa? Nah. Kalau internal kan pasti pasti partai politik kan yang melakukan verifikasinya. Terus di KPU kira-kira kalau mau melakukan itu kira-kira seperti apa? Atau ada mungkin lembaga itu yang saya tawarkan tadi, apa ada enggak lembaga independen yang mencoba untuk melakukan pengujian atau asesmen seperti itu? Jadi gini, jadi integritas itu kan kaitannya dengan moral. Gitu. Ya. Iya. Nah, kita kalau mengukur secara angka itu memang kelihatannya nggak susah, tapi secara psikologis bisa. Lalu yang kedua, itu kan bisa ditengok dengan track recordnya. Track recordnya, latar belakangnya dia. Si A dulu ini apa sih kerjanya? Sejak dia menjabat ini, itu apa yang dilakukan? Nah, dari track record itu bisa kita gambarkan tentang integritasnya tadi. Nah, kira-kira ini gambarannya apakah pendidikan politik aja atau ini prasyarat pencalekan? Kalau menurut bagusnya Pak Saya Dokter. konteksnya bicara secara umum, calon pemimpin. Kalau calon pemimpin itu nanti Berarti variabel penilaian untuk menjadi calon. pemimpin yang menjadi calon, apakah dia di legislatif atau di eksekutif. Iya. Kalau menjadi pejabat kan ada lagi tuh. Kalau menjadi pejabat kan ada tuh lengkap itu kan. Ada kompetensi bidang, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, itu kan lengkap itu sesuai dengan regulasi. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin maka persyaratan tadi pertama itu integritas, kemudian kualitas keilmuannya tadi, kompetensinya tadi. Bagaimana mau kita memilih seorang pemimpin kalau integritasnya bermasalah, moralnya bermasalah, walaupun dia pintar, atau sebaliknya. Tapi kalau misalnya dia pintar, lalu integritasnya agak kurang, atau integritasnya bagus tapi kompetisinya kurang, itu kan bisa ditutup. Nah itu kan juga penilaiannya bisa subjektif, dokter. Enggak, ini kan ada saya malah Nah, maksudnya begini, itu penilaiannya bisa subjektif. Rekam jejak itu jika seperti misalnya konsep yang ditawarkan Dr. Agus itu bahwa memang harus ada akademisi di situ duduk. Nah, ini contoh kan menilai itu. untuk kita caleg itu kan ada MPPI. Misalnya penilaian kejiwaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit ini kan sekarang ada. Iya. Itu apakah memang saya melihat itu tidak menjadi satu persyaratan nilai, tapi semacam persyaratan Administrasi aja tuh. Iya. Kira-kira itu bisa enggak juga bagian yang Integritas. jadi kan mengukur kejiwaannya kan bisa mengukur psikologinya. Psikotes. Iya, jadi integritas itu kan tadi saya bilang katanya ada yang moral. Atau harus ada tes psikotesnya. Enggak, bukan begitu. Jadi integritas itu kan lebih mengarah kepada track recordnya, Rekam jejaknya. rekam jejaknya. Si A dulu ini waktu dia menduduki jabatan ini, bagaimana dia performanya? Kan bisa dilacak itu. Iya. Tapi ini kan kita bicara hubungannya dengan caleg. Makanya saya bilang tadi penilaian itu bisa Caleg itu bisa saja kan nanti secara internal, misalnya Partai PKS nih, dia mau melakukan asesmen terhadap calegnya. Kan bisa saja mengundang akademisi. Nah, nanti itu. akademisi itu nanti secara teknis dan administrasi itu mereka sendiri nanti yang menilai. Iya, menarik itu. Secara administrasi itu tadi persyaratannya kan, kayak bla bla. Kemudian teknis. Nah tadi itu nanti masuk ke poin akademiknya dengan integritasnya. Nah integritasnya kan nanti kan mereka kan membuat CP, Turutun Pitai. Dia pernah ini. Nah itu kan bisa dilacak gitu. Kalau pada sekarang ini media sosial begini, sudah digital begini, kan orang sangat mudah dilacak gitu. Betul. Apa ada jejak digital? Ada jejak digital. Iya. Nah,
Jadi dari situ itu menjadi variabel penting, menjadi instrumen kita untuk menentukan si calon tadi. Nah, kalau ini misalnya jalan, lalu masyarakat kita sudah, ya saya tidak katakan harus cerdas, tapi sudah mulai keluar dari sistem pragmatis tadi, maka nanti proses pemilu nanti itu akan berjalan baik, bisa berkualitas. Nah, nanti outputnya itu juga akan bagus, karena pasti paralel itu. Ya, tadi Pak Dokter singgung persoalan ekonomi. Lagi-lagi persoalan ekonomi menjadi salah satu yang tertuduh di dalam hal money politik ini. Ya. Bagaimana Dokter Agus memandang? Jadi saya jelaskan dulu. Ya, oke, baik. Jadi gini ya, tadi saya jelaskan tadi bahwa beberapa faktor munculnya money politik tadi. Iya, ya. Pertama ekonomi. Iya. Nah, masyarakat kita ini kan ekonominya menengah ke bawah, bahkan cenderung miskin. Iya. Nah, karena dia tersandra dengan tadi itu persoalan ekonomi, ya kalau ada yang nawarin duit 300, 400, apalagi lebih dari itu, pasti mereka ambil karena butuh kan. Nah, jadi ketemu antara yang butuh dengan yang dibutuhkan. Nah, kalau dua variabel ketemu, ya kan susah menilainya. Yang satu butuh suara, terus yang satunya lagi mau butuh duit. Nah, jadi itu satu ekonomi tadi karena menengah ke bawah, lalu cenderung miskin, maka sangat berpotensi menjadi objek dari proses money politik itu. Kalau Pak Agus menilai gimana? Ya, memang persoalan ini tidak bisa dipisahkan karena satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Maksud saya, mulai dari sistem yang kita diskusikan tadi, sistem terhadap regulasi terhadap partai politik, termasuk persyaratan untuk menjadi BCAD, termasuk proses penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik dalam memberikan pendidikan politik, termasuk bagaimana partai politik itu betul-betul fokus terhadap ideologis yang diamban untuk disatukan dalam sebuah wadah, termasuk diantaranya kondisi yang dimiliki masyarakat di dalam kehidupannya. Itu satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Nah, inilah saya rasa kalau dalam sebuah penelitian ini mungkin kita bisa memunculkan bagian-bagian fenomena-fenomena yang bisa menjadi titik-titik penelitian untuk dianalisis. Apakah korelasi antara ekonomi masyarakat itu yang menjadikan efek yang menentukan bahwa munculnya daripada money politik itu. Nah, kalau saya melihat itu kita coba ambil aja misalnya penelitiannya. Tapi secara sederhana, logika, pragmatisme ini kan tidak hanya dialami oleh orang-orang yang secara ekonomis rendah. Nah, itu dia yang coba. Bahkan ini sangat lebih didominasi oleh orang yang memiliki oligarki atau ekonomi lebih. Bahkan yang menggerakkan politik ini bahkan oligarki. Orang yang memiliki ekonomi secara besar. Jadi pragmatisme itu tidak hanya dilakukan dan dimiliki orang yang memiliki ekonomi, bahkan pragmatisme transaksional ini dimotori dan dikendalikan oleh pemikir-pemikir atau paham-paham yang lain, yaitu paham oligarki tadi, orang-orang yang memang mengatakan bahwa uang bisa mengendalikan semua. Inilah yang coba disosialisasikan, bahkan dijadikan semacam brainstorming kepada masyarakat bahwa dicuci kepalanya bahwa jangan dipilih kalau nggak ada nanti lupa. Padahal kalau kita mau jernih berpikir, saya rasa kalau coba kita itu untuk mau adil dalam pikiran dan adil dalam pengamatan, saya rasa keputusan-keputusan politik ini semua masih ada yang kurang, tapi masih banyak juga yang lebih bagus. Itu loh. Saya rasa kalau memang tidak bagus negeri ini dalam menjalankan politiknya, udah bubar negeri ini. Sepakat. Udah bubar negeri ini. Ada yang masih kurang-kurang itulah yang harus disempurnakan sistemnya. Dan kita harus sadar bahwa yang bisa jadi yang merusak tatanan politik dan sistem di Indonesia terhadap politik bukan orang yang karena ekonominya lemah, bisa jadi karena yang memiliki modal besar. Betul. Yang akhirnya membuat paradigma itu menyebar kemana-mana. Karena politik ini kan kalah dalam perspektif kekuatan politik. Politik itu ada politik
yang saya katakan tadi, politik sebagai partisipasi di dalam pemilu. Tapi ada gerakan politik juga yang menggerakkan dalam sisi ideologis. Ada ideologis teologis, ada yang mengatakan bahwa ideologis itu adalah Tuhan yang memberikan keputusan mutlak. Ada demokratis, ada juga yang mengatakan bahwa uang itu adalah segala-galanya yang bisa menentukan kehidupan. Ini juga akan bertengkar secara politik di dunia ini. Nah, kekuatan politik mana yang mempengaruhi pemikiran di dunia ini, itulah yang bisa akan menjadi gerakan geopolitik di dunia. Di Indonesia ini mulai berkembang, bahkan ini walaupun hanya semacam jokes, kalau hanya semacam anekdot, dikatakan di Indonesia itu, disampaikan salah satu pemimpin yang di luar negeri itu mengatakan, di Indonesia itu belum pemilihan aja sudah bisa diketahui siapa pemenangnya. Begitu luar biasanya mereka melakukan jokes seperti itu. Artinya apa? Mereka mengatakan bahwa masalah menang dengan tidak menang ini bisa diatur oleh memiliki uang, yang ditentukan oleh oligarki, termasuk politik dunia. Politik dunia, apalagi kalau kita berbicara pilpres, bahkan pilkada sudah mulai juga terintimidasi dalam geopolitik. Nah, tidak menutup kemungkinan legislatif dalam level DPR RI itu sudah pasti. Untungnya mungkin di DPRD kabupaten kota, provinsi belum terlalu, tapi mulai pelan-pelan juga kekuatan-kekuatan ekonomi mendominasi. Daripada calon-calonnya ada, saya siap membiayai, saya siap mendanai dan sebagainya. Itu mulai beredar seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan bukan pertanyaan sebenarnya, pernyataan dari apa yang mengikuti podcast kita. Pak Jaya Landas ini selalu aktif mengikuti podcast kita. Jangan masyarakat, katanya, selalu menjadi kambing hitam kesalahan dalam proses terselenggaranya pemilu. Jujur, bersih, dan adil. Tanggung jawab partai dan perangkat demokrasi kita perlu secara terus-menerus dilakukan perbaikan. Saya pikir terkait dengan yang terakhir pernyataannya itu kita sudah bahas tadi. Hanya pertanyaannya begini, kedua doktor yang di depan saya. Amin. Beberapa hari yang lalu saya keliling di beberapa tempat-tempat di kota Sangatta ini. Sengaja saya bertanya, saya punya caleg. Pertanyaannya, ketika saya ngomong ke masyarakat itu, saya punya caleg, lalu dia bilang, Wani Piro. Nah, kaitannya dengan pernyataan tadi ini bukan sebenarnya, kita tidak menyalahkan masyarakat. Tetapi kalau sudah masyarakat ngomong begitu, lalu salah siapa? Bagaimana pandangan Dr. Muslim? Baik. Jadi saya nyambung tadi ya, masalah oligarki itu ya. Jadi pragmatisme kemudian money politik ini kan satu rangkaian ini. Ya. Nah, bukan tadi ya Pak Agus tadi. Ini bukan masyarakat, bukan karena faktor ekonomi tadi. Itu kan oligarki. Nah, oligarki itu sutradaranya, aktor intelektualnya. Masyarakat itu kan objek. Korban. Jadi tepatnya korban. Nah, kalau aktor intelektualnya ini karena dia punya dari modal kan oligarki itu kan sebetulnya sederhananya kan pemodal. Itu kan bisa mengendalikan di bawah ini. Nah, kalau masyarakat kita di bawah ini tidak pragmatis atau dia cerdas, apapun yang disampaikan oleh si oligarki tadi dilawan. Bisa dilawan. Ini satu konsep juga. Nah, persoalannya ini kan masyarakat di bawah kita ini kan pragmatis. Karena tadi persoalan ekonomi tadi. Bagaimana memotong pragmatisme itu? Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Kita ingin masyarakat ini cerdas. Nah, bagaimana cara cerdasnya? Beri dia pendidikan politik. Siapa yang bertanggung jawab itu? Ya partai politik. Dan itu konsep yang sudah undang itu konstitusi. Sudah ditawarkan oleh Dr. Agus tadi terkait dengan proses kaderisasi dan pembelajaran politik pada rakyat. Jadi saya sambung tadi ya ekonomi. Terus yang kedua tadi itu berkaitan dengan pertanyaan Om BP tadi. Di masyarakat tadi. Itu kan tadi saya sampaikan ada 3 faktor tadi, ekonomi, kemudian SDM, lalu seolah menjadi tradisi. Lo tadi pernyataan disampaikan tadi jalan-jalan tadi itu, Wani Piro itu kan sudah menjadi tradisi. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kan sangat berbahaya. Penyakit. Lo sekarang ini ya, jangan pemilih legislatif. Lo yang pemilih di tingkat desa saja sudah mulai luar biasa ngerinya itu. Nah, ini saya ingin jujur dan menyampaikan pengalaman saya di tahun 2009. Kalau tidak salah ya, 2009 saya maju tuh. 2009.
Satu-satunya caleg yang dipotongkan sapi oleh masyarakat di Rantau Polong lagi. Pada waktu itu. Pada waktu itu Asri Tawang. Waktu itu kalau tidak salah yang camat Pak Didi, yang Satpol PP sekarang. Wah, rame lah, artis dan sebagainya. Ribuan yang datang. Yang terjadi apa Pak Dokter? 20 suara aja di Rantau Polong itu. Padahal yang datang hampir 1000-an. Iya. 1000-an lebih potong sapi. Potong sapi dan saya tidak ada Rp1 Berarti pun yang uang. datang itu nggak mau dagingnya aja. Itu menyakitkan betul. Dan orang-orang di partai ini Pak Asri jadi nih. Iya kan? Belum lagi di sini. Jadi ada 2 pertanyaan besar muncul di situ. Satu, ada apa dengan masyarakat kita? Itu kan gambaran itu. Iya, Gambaran bahwa masyarakat kita itu betul-betul pragmatis. Iya. Artinya dari 1000-an orang yang datang pada saat potong sapi itu, kok dengan sekejap langsung berubah total. Nah, lalu sponsor saya ngomong, salahnya Pak Asri. Tidak merawat. Bukan tidak merawat. Dia bilang, ini ada uang. Mau digunakan serangan pajar atau kita pesta potong sapi? Saya bilang, Serangan pajar atau serangan duha? Atau potong sapi tadi. potong sapi. Potong sapi tadi. Jawaban saya potong sapi. Potong sapi. Ternyata potong sapi tidak laku. Tidak memberi efek. Tidak memberi efek. Karena sudah diambil duluan dagingnya. Tapi ini menarik ini. Ini bisa menjadi sebuah pertanyaan juga Andri. Itu masuk dalam kategori strategi yang salah atau memang masyarakatnya yang pragmatis? Ini rumit juga nih. Tidak salah kalau dikatakan pragmatis, tapi mungkin sekarang itu trennya inilah bagian yang harus dipahami politisi untuk memainkan strategi. Nah, itu dia. Bahwa ternyata pembinaan atau semacam kegiatan yang bisa dinikmati secara umum itu bisa kalah dengan personality yang diterima secara personality. Nah, sekarang itu trennya ada yang mengatakan bahwa itu bagian daripada strategi politik. Tapi kalau menurut saya memang itu bagian daripada sistem-sistem yang harus dihapus. Karena sampai sekarang pun ada satu paradigma juga yang mulai juga alhamdulillah bisa diselesaikan melalui SIPD. Dulu-dulu orang itu nanti merasa dibantu, nanti baru merasa anggota DPRD-nya berjuang. Kalau bantuannya itu langsung ke personal. Jadi kalau yang namanya, jadi konsep untuk membangun kampung secara kepentingan umum, kebutuhan umum itu dianggap bukan satu prestasi perjuangan. Nah, ini salah satu implikasi daripada yang dinamakan tadi itu money politik dan jadi saya tetap pada konsep bahwa memang kaderisasi semua partai politik ini harusnya tidak hanya menjadi semacam persyaratan administratif untuk mengikuti pemilu atau hanya menjadi salah satu poin di undang-undang. Tapi itu harusnya masuk dari bagian yang bisa menjadi penilaian untuk dibubarkan. Kalau tidak mampu kalau misalnya prasyarat untuk mendirikan partai politik di kabupaten kota itu misalnya harus sekian berdiri, harusnya itu linear juga bahwa harus mampu melakukan pengkaderan sekian. Dan kalau perlu itu prem kaderisasi yang harus dilakukan terhadap anggota partai politik itu sama untuk semua parpol harusnya. Tentunya isinya konstitusi, dasar negara, tugas-tugas politik, pemahaman hukum dasar dan sebagainya. Sehingga orang-orang dari partai politik siapapun yang dicalonkan menjadi BCAD minimal sebelum menjadi anggota dewan secara konsep, secara keilmuan tadi yang diinginkan Pak Doktor itu sudah mereka pahami sehingga malah pada saat mereka terjun itu mereka sudah mendekati yang paripurna secara keilmuan mereka kuasai, secara integritas yang disorong partai politik kelihatan. Nah, ke depan juga itu mungkin harus lebih dipertegas lagi bahwa partai politik yang memang secara kader banyak yang tidak mampu menjaga marwah partai politik di dalam proses pelaksanaannya juga harusnya menjadi evaluasi untuk dibubarin aja kalau saya ini. Ya memang negara ini harusnya tegas indikatornya. Betul. Karena tadi semua kan kita ingin bebankan kesalahannya kepada partai politik itu. Kenapa tidak lakukan pendidikan politik?
Kenapa tidak ini ya? Kalau memang begitu ya berilah rambu-rambu yang jelas, jangan dibuat rambu-rambu yang mengambang, yang akhirnya semua tidak bisa. Bahkan lebih parahnya kan orang yang jelas-jelas bersalah aja di negeri ini masih bisa kok menjadi pemimpin. Nah, persoalan yang Nah, kita maksud saya inilah poin-poin yang memang harus dikelirkan secara persyaratan. ya, Ini pendapat pribadi saya Ya. saja ini. Tadi kan kita berbicara meminimalisir tadi ya nih. betul. Karena kalau tidak ada satu konstruksi hukum yang secara ansih misalnya mengatur tentang apa konsekuensi hukum yang bisa diberikan dalam sisi administratif yang dilanggar, dalam sisi proses, Ya. pelaksanaan dan lain sebagainya itu agak repot. Nah, yang kedua, tadi itu soal rekrutmen BCAD. Ya, memang setelah partai politik itu semua diberi pembekalan sama di dalam proses kaderisasinya, itu diujikan aja melalui sebuah lembaga independen bahwa siapa yang bisa memang kategori masuk menjadi BCAD yang ditawarkan partai politik ke lembaga untuk pengujian. Ya. Untuk dikembalikan sebagai bukti ada kesesuaian antara pengkaderan dengan asesmen. Ya. Nah, ini hanya apa namanya pandangan dan masukan pribadi saya dalam rangka meminimalisasi daripada itu poin-poin sebagaimana diinginkan Pak Dokter tadi, memiliki integritas dan memiliki kapabilitas keilmuan terhadap satu keilmuan yang diinginkan sebagai yang duduk menjadi pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif. Oke. Baik, Pak Dr. Muslimin. Kita sudah masuk di menit ke berapa ini? Ya, 10. Menit ke berapa kita? Sudah 1 jam. Ini kita sudah 1 jam. Asik pembicaraan ini. Nanti pada episode selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Tetapi sebelum saya mengakhiri diskusi ini, ada poin penting tadi yang disampaikan Pak Agus. Lagi-lagi itu persoalan proses kaderisasi di partai politik. Dan saya pikir memang partai PKS salah satu partai yang saya amati bahwa memang mereka melakukan kaderisasi yang luar biasa sehingga di kantong-kantong pemilih itu ada basis-basis militan mereka. Nah, kemudian kalau Dr. Muslim memandang partai-partai politik sehingga menimbulkan diskusi-diskusi terkait money politik, apakah mereka gagal membina sebuah komunitas atau wilayah yang menjadi basis partai politik mereka? Iya. Jadi saya mulai dari dulu tadi menanggapi rekrutmen caleg gitu ya. Nah, kan sebetulnya permasalahan itu berawal dari rekrutmen caleg juga. Jadi partai politik A misalnya merekrut calegnya misalnya. Kan kadang kan parameternya juga kan tidak terlalu bisa bias juga di situ. Jadi parameter integritas, kompetensi itu malah kadang di bawah. Ya. Jadi parameter yang menonjol justru Isi tas. Artinya Iyu punya dana, Ya. ini caleg jadi. Ya. Artinya silakan karena punya duit kan. Ya. Nah, Menentukan nomor urut. belum punya. Ya. Karena Anda punya duit, Ya. ambil. Ya. Nah, kalau dia sudah begitu pemikiran, ini kan orientasinya sudah tadi, Ya. pasti ke sana. Serangan fajar atau serangan duha. Ya. Kan begitu dia. Ya. Ketika kita berbicara duit pada saat rekrutmen bacalek, itu ujungnya ke sana. Ya. Nah, di titik ini kita sudah bermasalah. Di sini sudah bermasalah. Karena kita menempatkan instrumen itu bukan instrumen standar. Instrumen standar itu kan kompetensi. Ya. Apa kompetensi keilmuan atau kompetensi integritas. Kan Ya. itu instrumen standar yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditawar. Ya. Nah, ini justru instrumen isitas menjadi instrumen utama. Nah, ini kan jadi masalah. Integritas mau apa-apa kau pernah terlibat narkoba itu persoalan lain. Yang penting isi tas banyak ikut di partai saya. Mantan perampok. Boleh. Iya. masalah. Asalkan ada sudah secara administrasi oke. Iya, Nah, iya, inilah lemahnya, bukan lemahnya ya, rumitnya kita punya regulasi, aturan konstitusi. Iya. Karena semua siapapun boleh menjadi pemimpin, menjadi bupati, menjadi gubernur. Mau mantan apa, mantan perampok, boleh. Asalkan memenuhi syarat tadi. Iya. Nah, enggak peduli lagi, Iyu pintar, Iyu punya, ini enggak ada artinya itu. Karena tadi itu. Jadi dari syarat-syarat
normatif ini sudah bermasalah. Sudah dilanggar. Bukan melanggar, sudah bermasalah, Pak. Bermasalah, Sudah ya. bermasalah. Iya. Nah, Dari proses awalnya sudah bermasalah, ya akhirnya juga nggak bermasalah. ada, itu kan paralel itu. Mhm. Paralel dia. Makanya saya bilang tadi, kalau prosesnya ini bermasalah, tidak berkualitas, nanti outputnya itu pasti bermasalah. Iya. Kalau nanti kan kita akan adakan pelatihan. Ya, ada bintek apa? Lah, itu kan lipstick saja. Kalau embrionya itu sudah bermasalah, Iya. nanti suatu saat akan meledak. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu ketika bintek dia tidur aja tuh. Tidur aja. Ya kalau dia tidur di dalam ruangan mungkin nggak masalah, maupun tidur di hotel. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya malam ini. Kita bercerita tentang money politik yang sudah apa yang membuat kita bukan resah sebenarnya. Seandainya money politik itu di depan meja ini kita pukul rame-rame sudah. Iya. Statement terakhir dari Dr. Agus Salsabila. Nah, saya ingin sampaikan juga bahwa ini bukan kampanye, saya ingin menyampaikan bahwa Dr. Agus Salsabila ini adalah salah satu bakal caleg. Baru kandidat itu. Iya, kandidat ya. Satu tahapan lagi. Bakal caleg dari Partai PKS untuk bertarung menuju Karampaci, Dapil, Berau, Kuting, dan Bontang. Orang-orang seperti ini sebenarnya diberi ruang untuk dipilih. Ini saya tidak mengajak kawan-kawan untuk memilih beliau, tetapi kalau ingin mendengarkan OWP untuk memilih anggota DPR yang memiliki integritas, pilihlah beliau. Ini bukan kampanye, hanya sekedar sosialisasi. Kemudian, Dr. Agus, statement terakhir dari acara kita ini. Ini terima kasih atas undangan yang diberikan kesempatan pada malam hari ini, apalagi ditandemkan dengan orang yang saya yakin secara pengalaman dan secara akademisi juga memiliki kapabilitas, kompetensi untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa memang paling tidak memang saya berharap banyak itu bahwa partai politik untuk betul terus untuk ada di dalam tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pendidikan politik, terus termasuk diantaranya tidak jera-jera dan tidak lelah-lelahnya untuk menyampaikan, mengajak masyarakat untuk betul-betul mencoba memilih yang bisa bekerja di dalam hal yang diinginkan di dalam politik ini. Yang kedua itu mudah-mudahan ke depan itu ada memang semacam assessment, penilaian yang lebih jelas apakah itu diinstruksikan ke partai politik menjadi prasyarat salah satu untuk ada penilaian BCAD yang direkrut. Apakah partai politik itu yang mendatangkan akademisi atau itu KPU? Itu mudah-mudahan ke depan itu juga menjadi sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bagian dalam rangka meminimalisasi daripada yang kita khawatirkan tadi. Yang kedua bahwa penilaian evaluasi juga terhadap partai politik, terhadap pendidikan politik internal, termasuk pendidikan politik eksternal menjadi bagian evaluasi terhadap keberadaan partai politik di negeri ini. Karena esensinya partai politik dihadirkan itu adalah bagaimana bisa membantu pemerintah di dalam memberikan pendidikan politik dan membuat stabilisasi politik dalam kehidupan demokrasi berbangsa dan negara. Yang terakhir tentunya yang kita ingin sampaikan adalah mari kita hadapi pemilu ini dengan terus menjaga kondusivitas, menghargai perbedaan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tenang dalam menentukan pilihan, dan yakinlah bahwa kita semua bercita-cita untuk bagaimana bangsa dan negeri ini terus maju dan sejahtera. Yang ingin saya sampaikan terakhir adalah bahwa banyak kekurangan masih memang yang dilakukan oleh bangsa ini, termasuk mungkin kabupaten kita ini, tapi saya yakin dan percaya bahwa kita bisa bertahan sampai sekarang melewati dinamika politik dunia dan sebagainya. Itu juga tidak terlepas bahwa kita juga sudah maju secara demokrasi dan banyak hal baik juga yang kita dapatkan melalui politik yang berlaku di negeri ini. Sekian dan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Suni, memberikan yang terakhir. Baik,
Makasih Pak Asri, Pak Agus. 2 poin Pak Asri. 1 untuk menuju pemilih cerdas dalam rangka meminimalisir atau mengurangi itu ya money politik. 1, masyarakat dan termasuk para kompetitor itu harus memahami tentang pentingnya pendidikan politik. Jadi harus ini punya 1. Jadi harus paham bagaimana pendidikan politik itu, sehingga nanti masyarakat kita, pemilih kita, termasuk calonnya tadi itu sama-sama memahami. Terus yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Ketika terjadi pelanggaran pidana pemilu, itu hukumannya harus tegas, harus memberi efek jerah. Karena kalau tidak, nanti masalah ini akan berulang terus. Nggak akan berhenti karena nggak ada efek jerah. Orang sana ditangkap, nanti di sana berulang lagi. Karena merasa, loh nggak ada apa-apanya kan. Tuh. Jadi 1 tadi, pendidikan politik, dan ini menjadi kewajiban kita masyarakat, terkhusus partai politik, karena memang konstitusi mewajibkan itu di undang-undang partai politik. Kemudian yang kedua, tadi itu penegakan hukum kaitannya dengan pelanggaran pidana pemilu harus tegas untuk memberikan efek jerah kepada yang masyarakat melakukan pelanggaran itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Muslimin, kemudian Dr. Agus Rensar Ridwan. Kawan-kawan atau teman-teman yang menyaksikan podcast ini, politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partainya masing-masing, bukan persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri, tetapi politik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi Indonesia, kata Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.